Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigi Jatindo dengan saya Randy. Ya, pada video kali ini kita bakal bahas mengenai TWS lagi. Tapi pada video kali ini tuh nggak cuma satu TWS yang kita bakal bahas. Kita langsung bakal bahas 1, 2, 3, dan 4 TWS dari SoundPitch. Ya, jadi waktu kemarin orang SoundPitch email saya nawarin produk-produk mereka untuk direview, saya langsung nggak pikir panjang, langsung saya iyain. Karena selain saya belum pernah memang nyobain TWS-TWS-nya dari SoundPitch, SoundPitch ini cukup terkenal dengan TWS yang punya harga yang cukup terjangkau, tapi katanya tuh kualitas audionya tuh bagus-bagus. Dan di video kali ini kita bakal bahas range harganya dari mulai 300 ribuan dan yang paling mahal nih ada di 700 ribuan. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai bahas. Yang pertama ini ada SoundPitch True Free 2. Ini dijual dengan harga 319 ribu. Jadi meskipun SoundPitch True Free 2 ini adalah TWS yang paling murah dari SoundPitch, bukan berarti ini TWS yang kualitasnya tuh paling jelek. Jadi untuk karakter suara dari SoundPitch True Free 2 ini seperti layaknya TWS 300 ribuan pada umumnya. Dimana karakter TWS ini tuh punya suara yang ngebass banget, jadi bassnya tuh luar biasa nonjok gitu ya. Power dari bassnya ini bisa dibilang sangat-sangat powerful. Untuk detail yang dikasih juga menurut saya ini masih bisa dibilang ya lumayan oke lah ya. Sayangnya untuk di bagian mid sama treble itu agak sedikit kurang, karena ya bisa dibilang ini hal yang wajar, dimana si bass yang dominan ini sedikit menutupi dari mid dan treble-nya. Dan pada bagian vokal, jadi suara vokalis itu agak terdengar sedikit lebih berat ya. Ini efek dari karakter yang bassnya itu sangat dominan. TWS ini tuh udah dilengkapi dengan fitur auto connect dan auto disconnect. Jadi kalau misalnya TWS-nya kita lepas dan masukin ke dalam charging case, itu maka dia langsung auto disconnect. Tapi ketika kita pasang kembali ke telinga kita, maka dia otomatis langsung connect ke HP yang terakhir connect dengan si TWS-nya. Untuk ngomongin fitting, TWS SoundPitch True Free 2 ini adalah yang paling pas menurut saya di antara keempat yang ada ini. Jadi TWS ini tuh udah dilengkapi dengan wingtip ya, yang bikin si TWS-nya tuh berasa nempel sempurna di telinga. Untuk kekurangannya yang paling kerasa dari TWS ini menurut saya adalah fitur kontrolnya itu masih menggunakan model tombol ya. Untuk mengoperasikannya jadi harus ditekan lebih dalam gitu ya, jadi ya lumayan bikin sakit ke telinga. SoundPitch True Free 2 ini juga udah memiliki sertifikasi IPX7 yang udah tahan air, serta untuk baterainya SoundPitch True Free 2 ini menggunakan baterai 43 mAh yang kalau digabung dengan charging case total penggunaan bisa sampai 30 jam. Halo, cek. Ya, ini kualitas mic dari SoundPitch True Free 2 ya. Kira-kira seperti inilah kalau SoundPitch True Free 2 dipakai untuk voice meeting online seperti ini, buat telepon, kualitas audionya seperti ini ya. Kira-kira menurut kalian oke atau enggak? Oke, sekarang kita bahas yang sedikit harganya lebih tinggi di range harga 439.000. Di sini ada dua yang harganya 439.000. Ini ada SoundPitch True Air 2 dan juga SoundPitch Sonic. Jadi kita bahas dulu dari yang pertama untuk SoundPitch True Air 2. Ya, seperti yang saya bilang harganya ini dijual di 439.000 dan untuk desainnya sebenarnya ini bukan favorit saya karena desain dari SoundPitch True Air 2 ini menggunakan half in ear. Kenapa model half in ear seperti ini tuh kurang saya sukai? Karena yang pertama dia secara fitting di telinga saya tuh kurang nempel gitu ya, jadi kayak mudah lepas kalau kita goyang-goyangin. Dan yang kedua, secara isolasi suara, model half in ear ini kurang maksimal ya isolasi suaranya. Untuk karakter suara, True Air 2 ini berasa lebih dominan di bagian vokal ya. Jadi untuk bassnya tuh kerasa tipis-tipis, cukup aja. Untuk frekuensi high atau treble ini kerasa cukup crispy dan juga nyaman. Selama saya nyobain ini nggak ada terasa suara yang terlalu nusuk gitu di bagian high-nya. Dimana biasanya TWS-TWS dengan karakter seperti ini tuh cenderung punya karakter treble yang lumayan nusuk. Yang paling dominan terasa adalah bagian vokalnya tuh yang terasa sangat detail dan enak banget. Kalau mau dipakai buat dengerin lagu akustik, ini menurut saya pas. Secara fitur ini juga udah oke ya, karena True Air 2 ini udah menggunakan sensor sentuh. Jadi secara penggunaannya juga lebih pas gitu, lebih mudah aja. Jadi kita bisa kontrol volume, next, previous song, play, pause, cukup dengan sentuh aja di bagian TWS-nya. Untuk charging case-nya juga ini yang paling compact dan ringan. Jadi lebih nyaman dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Sama seperti True Free 2, True Air 2 juga udah punya fitur auto connect dan disconnect. Jadi untuk penggunaannya menurut saya ini jadi lebih simple dan juga seamless. Ngomongin soal baterai, SoundPitch True Air 2 menggunakan baterai 30 mAh yang jika digabungkan dengan charging case-nya ini bisa bertahan sampai dengan 25 jam penggunaan.
Pada bagian mic, TWS ini juga udah dilengkapi dengan teknologi dual mic CVC noise cancelling yang akan menghasilkan suara mic yang lebih jernih, dan hasil rekamannya bisa kalian dengarkan pada cuplikan berikut. Cek 1 2. Ya, ini suara dari Soundpit True Air 2. Jadi ini saya rekam menggunakan aplikasi recorder bawaan Samsung Z Flip 3, dan ini direkam di dalam ruangan yang sekitar saya ini ada suara AC. Gimana? Suaranya bagus atau enggak? Oke, lanjut ke TWS yang ketiga yang tadi udah saya sebut, harganya juga sama di 439.000. Dan Soundpit ini adalah Soundpit Sonix, di mana secara desain dari keempat yang ada, Soundpit Sonix ini adalah yang paling eye-catching, di mana dia punya driver yang sangat besar, warnanya silver, dan juga dengan aksen-aksen warna gold. Nggak cuma di situ, di bagian TWS itu ada logo S yang bisa nyala-nyala, jadi bikin Soundpit Sonix ini kelihatan fresh banget. Meskipun secara ukuran bisa dibilang gede ya, tapi untuk fittingnya tuh terasa pas banget untuk di telinga saya, dan punya isolasi yang sangat bagus. Suara-suara luar terdengar sangat minim masuk ke telinga saya. Cuman karena ukurannya yang bisa dibilang besar dan juga lumayan berat, jadi penggunaan di atas 30 menit itu udah kerasa pegel di telinga saya. Nah, jadi si Soundpit Sonix ini punya ukuran driver yang besar itu karena dia punya dual driver di dalam TWS-nya. Jadi untuk dual driver seperti ini biasanya tuh bakal ada kepisah ya antara driver yang low dan juga driver mid dan high gitu. Fitur auto connect dan disconnect juga ini masih ada kok di TWS ini. Ngomongin karakter suara, Soundpit Sonix ini menurut saya yang lebih dominan ada di bagian bass, dimana karakter bassnya ini memang nggak terlalu punchy gimana-gimana gitu. Tapi satu hal yang paling berasa di Soundpit Sonix ini adalah, gimana ya ngejelasinnya? Jadi kalian coba dengerin lagu Chainsmokers yang Don't Let Me Down. Itu bassnya tuh kerasa lumayan ngeganggu, karena bassnya tuh kayak ada buntutnya gitu, kayak bassnya tuh masih bergetar, dan nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi menurut saya bassnya ini agak kerasa kurang nyaman. Untuk bagian vokal ini sih oke banget, terdengar sangat jelas, detail, dan enak. Jadi mungkin ini dipengaruhi oleh penggunaan dual driver tadi. Jadi karena drivernya itu masing-masing antara bass dan juga yang mid dan high. TWS ini juga udah menggunakan chipset Qualcomm QCC 3040. So secara kualitas harusnya ini lebih bagus karena udah bisa menggunakan kodek aptX. Sayangnya, hal yang lagi-lagi saya nggak suka dari TWS ini adalah masih dia menggunakan tombol fisik untuk pengoperasiannya. Sebenarnya saya ngerti sih kenapa si Soundpit ngedesain TWS-nya tuh seperti ini, ya apalagi kalau bukan untuk menghindari kepencet secara nggak sengaja kalau kita lagi benerin posisi TWS misalnya. Soundpit Sonix ini menggunakan baterai yang kapasitasnya bisa dibilang cukup besar ya, di 70 mAh yang jika digabungkan dengan charging case-nya ini bisa bertahan up to 35 jam. Selain itu, TWS ini juga udah dilengkapi dengan gaming mode yang akan membuat latency atau delay itu menjadi sangat minim, dan cara aktifinnya cukup tekan TWS sebelah kiri sebanyak 3 kali. Halo 1 2 3, ya ini kualitas Soundpit Sonix kalau kalian pakai TWS ini untuk meeting online, untuk nelpon, kualitasnya seperti ini. Ini saya rekam menggunakan audio recordernya Samsung ya, Samsung Z Flip 3. Oke, terakhir kita bahas TWS yang punya harga paling mahal di antara keempat ini, yakni ini adalah Soundpit T2. Ya, Soundpit T2 ini dijual di harga 729.000. Kenapa Soundpit T2 ini harganya sedikit lebih mahal? Karena dia punya fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan TWS lainnya. Kita ngomongin desain dulu. Ya, secara desain dia memang sama besarnya dengan Soundpit Sonix tadi. Tapi karena bobotnya yang lebih ringan, jadi penggunaan di telinga saya itu jauh lebih nyaman dibandingkan Soundpit Sonix. Karena harga jualnya yang udah tergolong lumayan, TWS ini udah dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancelling yang punya 3 mode. Yang pertama itu ada mode normal, lalu ada mode pass-through, atau umumnya ini lebih dikenal dengan mode ambient. Jadi kita tuh bisa lebih jelas ngedengar suara yang ada di sekitar kita. Dan terakhir adalah mode Active Noise Cancelling. Untuk kemampuan noise cancellingnya ya jangan samain dengan TWS harganya 2 juta ke atas ya. Tapi untuk harga 700 ribuan, noise cancelling dari Soundpit T2 ini udah sangat bagus. TWS ini juga udah menggunakan sensor sentuh ya, jadi lebih nyaman dalam penggunaannya. Karena untuk aktifin noise cancelling, play, pause lagu, dan lainnya cukup dengan tinggal sentuh aja. Selain itu, Soundpit T2 ini juga udah dilengkapi dengan water resistant IPX5, jadi udah tahan kalau kena cipratan air. Terus TWS ini juga sama dengan TWS Soundpit lainnya, dia udah punya fitur auto connect dan disconnect saat kita masuk dan keluarin si TWS dari charging case-nya. Sekarang kita lanjut ngomongin karakter suara dari Soundpit T2 ini. Jadi Soundpit T2 ini menurut saya berasa kayak TWS all-rounder. Nggak kerasa ada yang dominan di salah satu frekuensi tertentu. Untuk bassnya ya kerasa cukup aja. Nggak terlalu punchy, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi ya biasa-biasa aja.
Untuk vokal kerasa cukup oke, tapi detailnya juga nggak terlalu detail-detail banget. Separasi instrumen bisa terdengar dengan pas, tapi bukan yang terlalu wah juga. Karakter high-nya juga terasa biasa aja, nggak terlalu crispy gimana-gimana gitu. Nggak tahu kenapa, untuk harga 700 ribuan, sebenarnya saya tuh berharap lebih dari kualitas audio si Soundpeats T2 ini. Soundpeats T2 menggunakan baterai yang lumayan besar dengan ukuran 55 mAh yang jika ANC-nya itu diaktifin, maka bisa bertahan sampai 7,5 jam untuk sekali pengecasan, serta 10 jam jika ANC-nya itu dimatikan. Fitur lain yang ada di Soundpeats T2 ini adalah adanya Active Noise Cancelling pada mikrofon yang kualitas mic-nya bisa kalian dengar pada video berikut. Oke, ini terakhir ya, kualitas mic dari Soundpeats T2. Seperti ini untuk kualitas audio dan mic-nya ya, kalian bisa dengarkan. Apakah suaranya cukup jernih atau enggak? Seperti tadi saya masih menggunakan aplikasi recorder bawaan dari Samsung Z Flip 3. Oke, kesimpulannya dari keempat TWS yang dikirimin saya sama Soundpeats, nggak ada satupun TWS yang bisa dibilang jelek-jelek banget, tapi juga nggak ada yang sampai bikin saya tuh jatuh hati sampai, ya saya pengen banget punya si TWS-nya. Tapi dari keempat TWS yang dikirimin sama Soundpeats ini, meskipun punya harga yang paling murah, tapi saya bisa paling rekomendasikan buat kalian adalah Soundpeats True Free 2. Karena secara fitting, Soundpeats True Free 2 ini adalah yang paling nyaman buat telinga saya. Paling enak selain karena ada wingtipnya, dia juga secara isolasi suara itu juga lumayan oke. Terus dengan harga 300 ribuan, Soundpeats True Free 2 ini bakal sangat cocok buat kalian para basshead karena bass yang dihasilkan tuh cukup nendang dan juga powerful sekali. Tapi perlu diingat lagi, masalah TWS tuh masalah selera ya, jadi ya harus disesuaikan dengan telinga masing-masing lagi seperti apa karakter suara yang kalian suka dan kalian inginkan. Oke, kayaknya segitu aja untuk video review saya tentang 4 TWS dari Soundpeats ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Oh ya, kalau kalian mau beli Soundpeats True Free 2, Soundpeats True R2, Soundpeats Sonic, dan T2, pastikan kalian lihat link pembelian yang udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.